Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan PNS di mana saja berada. Kali ini kita akan membicarakan tentang potongan gaji yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Sekaligus juga kita akan membicarakan perkembangan pembayaran THR tahun 2021. Seperti yang sudah direncanakan oleh pemerintah, bahwa komponen potongan gaji PNS nantinya meliputi BPJS, kemudian Tapera, JKK, JKM, lalu Zakat PNS, serta JHT dan JP. Dalam hal ini, komponen yang sudah dipotong pada April 2021 adalah BPJS, JKK, JKM, JHT, dan JP. Lalu, komponen yang akan dipotong berikutnya adalah Tapera dan Zakat PNS dengan potongan masing-masing 2,5% dari gaji kotor. Teknik pemotongan Tapera ini sendiri sudah pernah saya sampaikan di video saya. Jadi kalau kita perhatikan jumlah Tapera dan Zakat PNS ini 5% dari gaji PNS. Besaran BPJS 1% dari TPG. Ini nanti kita akan bahas. Kemudian JKK dan JKM ini sesuai golongan. Jadi masing-masing PNS berbeda. Serta jaminan pensiun 4,75% dan jaminan hari tua 3,25% dari gaji kotor. Ini akan direvisi sesuai dengan skema iuran pasti adalah 20% dengan rincian setoran antara pemerintah dan pegawai. Nanti kita akan bahas di belakang. Kita coba lihat Tapera sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan di tahun 2020 kemarin, bahwa Tapera akan ditetapkan besarnya 3% dari gaji atau upah untuk peserta. Dalam hal ini PNS dikenakan potongan 3% dengan rincian 0,5% ini dibayar oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah, dan 2,5% akan dibayar oleh PNS. Inilah Tapera. Nah, karena memang awal perubahan ini adalah terkait dengan akan dilaksanakannya skema penggajian baru, sehingga sebelum itu dilaksanakan, maka potongan Tapera ini untuk sementara ditangguhkan. Lalu JKK dan JKM ini sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang dikeluarkan di tahun 2020 lalu, pemerintah dalam hal ini memastikan pegawai negeri sipil akan memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja yang disebut dengan JKK dan jaminan kematian atau JKM. Nah, poin pentingnya di sini disebutkan perlindungan bagi ASN yang meliputi PNS dan P3K mengenai perlindungan JKK dan JKM telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi JKK dan JKM ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang ASN. Namun, dalam hal ini Undang-Undang ASN belum dilaksanakan sepenuhnya. Ternyata JKK dan JKM sudah termuat di gaji PNS tahun 2021 ya, yakni di bulan April ini. Ini adalah bagian dari JKK, jadi berupa santunan kecelakaan kerja, santunan sementara, serta santunan cacat. Lalu untuk JKM-nya ini meninggal dunia dalam melaksanakan kewajibannya, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, lalu meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, itu yang akan menerimanya. Artinya JKK dan JKM ini harus kita klaim sesuai dengan apa yang terjadi pada pegawai yang bersangkutan. Jika tidak, maka itu akan hilang. Lalu yang berikut adalah wacana pemotongan zakat. Ini dasarnya adalah akan diberlakukannya Undang-Undang ASN. Jadi memang potongan zakat ini sudah mulai diagendakan sejak tahun 2014. Banyak memang lembaga lain yang memperkirakan bahwa skema gaji full funded akan direalisasikan di tahun 2021 ini, sehingga lembaga-lembaga lain juga menyesuaikan pemotongannya, termasuk nanti kita akan bahas BPJS ya. Dalam hal ini, program ini akan diberlakukan kepada seluruh PNS muslim ya, yakni pemotongan zakat pegawai. Nah, dalam hal ini nisab pemotongannya adalah 85 gram emas dengan nilai uang sekitar 85 juta per tahun atau 7 juta per bulan. Nah, ini kalau skema gaji kita yang lama, maka ini akan diberlakukan kepada PNS yang gajinya di atas 7 juta. Dalam hal ini, karena gaji PNS masih kecil ya, maka potongan zakat ini juga ditangguhkan. Yang berikut adalah potongan JHT dan JP. Sesuai dengan skema kebijakan fiskal yang pernah dipublikasi oleh Kemenkeu, maka dua skema berdasarkan iuran pasti ini yang sebenarnya hampir sama, yakni desain meliputi 20% dari gaji pokok. Ini jatahnya pemberi kerja, yakni
pemerintah. Jadi pemerintah itu mengambil 20%-nya itu adalah dari gaji pokok PNS. Kemudian 20%-nya itu berdasarkan total penghasilan yang diterima atau take home pay. Nah, ini jatahnya pegawai. Ada perbedaan karena seperti tunjangan lainnya pemerintah biasanya membayarkan berdasarkan gaji pokok, bukan gaji total. Begitu juga untuk desain yang kedua ya, pada dasarnya sama. Dalam hal ini ya tergantung kemampuan pemerintah, bisa saja nanti realisasinya di bawah 20%. Lalu karena memang gaji PNS sangat kecil, maka ini juga masih dalam proses. Terkait apa yang saya sampaikan di awal tadi, maka tampak di sini kalau kita mau lihat ini ada potongan BPJS di sini, potongan IWP yang meliputi BPJS 2%. Jadi ini adalah daftar gaji PNS di bawah tahun 2020. Nampak di sini BPJS dari peserta itu adalah 2%. Dari 10% ini ya, 8%-nya untuk JHT dan JP. Lalu di 2021 awal, di bulan Januari, ada tambah satu potongan di sini, yakni potongan JKK. Ini JKK sudah masuk, walaupun dasarnya adalah Undang-Undang ASN, namun ternyata di Januari 2021 ini sudah dimasukkan ya. Ini tergantung golongan, jadi di sini nilai yang nampak adalah 11.755, lalu ada di bawahnya 10.600. Dan potongan taperum seperti yang saya sampaikan tadi masih nol, artinya masih ditangguhkan. Lalu di April 2021 ini komponen potongannya ditambah kembali oleh pemerintah. BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah 4% itu langsung dipotong, kemudian potongan IWP 1%. Nah, ini mengimbangi pemotongan sebelumnya. Jadi 1% ini adalah untuk BPJS. Kalau di sebelumnya 10%, 2% untuk BPJS, ini 1%. Karena melihat gaji dari pegawai negeri juga belum ada penyesuaian, maka 1%-nya lagi Bapak Ibu sekalian diambil dari TPG kita. Ya, ini barangkali Bapak Ibu sekalian masih ingat di bulan Juli sampai November kemarin dipotong 1%. Lalu kemudian ada taperum masih ditangguhkan 0 ya, jadi belum akan dipotong. Kemudian potongan JKK sudah dipotong di sini dan potongan JKM adalah 35.266. Ini juga tergantung pada golongan masing-masing pegawai. Nah, itulah potongan-potongan yang akan diberlakukan oleh pemerintah pada daftar gaji kita. Sebagian sudah dipotong, sebagian masih ditangguhkan. Lalu terkait dengan perkembangan pembayaran THR ya, pada hari ini Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pak Isa Rahmatarwata mengatakan pada saat ini pihaknya masih membahas skema pemberian THR PNS, baik ini menyangkut Juknis ya, penyusunan Juknis dan skema lainnya. RPP atau rancangan peraturan pemerintah sedang dibahas. Namun yang menggembirakan di sini bahwa Kementerian Keuangan memastikan THR kita di tahun ini dibayar full ya. Ini terutamanya kepada PNS di struktural karena meliputi tunjangan kinerja dan anggarannya sudah masuk dalam APBN 2021. Nah, sehingga jika anggaran sudah dimasukkan pada APBN 2021, maka bisa dipastikan THR kita akan turun sebentar lagi. Nah, terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya, ini kalau kita lihat ini adalah Permenku nomor 05 tahun 2020. THR ini adalah program terjadwal. Pembayaran tunjangan hari raya kepada penerima pensiun, PNS, dan TNI Polri itu paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Nah, tanggal hari raya adalah tanggal 13, maka paling cepatnya itu direalisasikan di 2 Mei. Lalu pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terpisah dari pembayaran gaji bulanan. Jadi dalam hal ini bisa harinya sama namun transaksinya berbeda. Dan sesuai dengan arahan Pak Ica tadi, maka kemungkinannya Permenq tentang pemberian THR ini akan dikeluarkan oleh pemerintah di minggu ke-3 April ini sampai nanti di minggu ke-4. Menerima THR-nya adalah di awal bulan Mei. Ya, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.